Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin pada akhirnya berhasil untuk breakout dari area $66.000 yang saya consider sebenarnya menjadi salah satu area resistance. Tentunya itu merupakan pertanda yang baik, tetapi menurut saya masih ada satu dua hal yang perlu kita waspadai dari segi price action yang bakalan saya bahas dengan lebih detail nanti dari segi chart. Dan juga ada beberapa data di belakang layar yang menurut saya cukup penting untuk kalian ketahui. So, stay tune terus sampai akhir video. Nah, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,44 triliun dolar atau naik sekitar 1,01%. Nah, di top 10 coin sendiri kita melihat keadaannya juga sebenarnya dominan berwarna hijau. Kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 2%. Ada tiga yang mengalami penurunan, yaitu adalah Dogecoin, Toncoin, dan juga Cardano. Sisanya itu hijau. Nah, top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 2,33% menuju 154,71 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, lagi-lagi kita mendapatkan sebuah berita positif datang dari salah satu institusi besar di dunia, yaitu adalah Morgan Stanley. Dan yang mereka lakukan adalah mereka sudah file atau mengajukan prospektus untuk dapat menambahkan Bitcoin ke dua funds mereka. Di antaranya adalah Discovery Portfolio dan juga Growth Portfolio. Kemudian yang mereka lakukan adalah juga also file for Bitcoin ETF exposure in a dozen funds earlier this month. Jadi mereka juga mau punya exposure terhadap spot Bitcoin ETF. Yang berikutnya juga, Morgan Stanley sent Bitcoin compliance and education materials out to all advisors 3 weeks ago in preparation to approve Bitcoin ETFs for its network of advisors to sell to clients. Morgan Stanley has $1.5 trillion in asset under management. Jadi, sebagai perspektif saja teman-teman, mereka ini bukan institusi abal-abal. Mereka punya aset under management 1,5 triliun dolar. Dan mereka telah melakukan beberapa hal ini. Mereka pengen punya exposure di spot Bitcoin ETF, mereka pengen juga mempunyai exposure langsung di Bitcoin, mereka juga telah memberikan semacam edukasi lah gitu ya, atau mungkin semacam bahan pelajaran bagi para penasehat keuangan mereka yang bekerja di sana untuk mempelajari seputaran Bitcoin dan kemudian tentunya untuk ditawarkan kepada para nasabahnya. Dan sekali lagi teman-teman, alokasi yang akan dilakukan walaupun tidak besar, misalnya cuma persentasenya 5-10%, itu angkanya sudah akan sangat besar. Karena aset under management mereka itu 1,5 triliun dolar. Nah, kita anggap saja 1 triliun dolar deh, teman-teman. Maka 5%-nya itu sudah kurang lebih 50 miliar dolar. Atau 50 billion dolar. Kalau 10% berarti 100 billion dolar. Walaupun itu kedengarannya mungkin angkanya nggak besar-besar banget, teman-teman. Tapi perlu kalian tahu bahwa angka 100 billion dolar itu, kalau misalnya langsung sekaligus dimasukkan ke dalam market, ya walaupun tidak mungkin terjadi ya, tapi kalau kita katakan sekaligus masuk ke market, itu bisa menggerakkan harga jauh naik ke atas. Walaupun kalau kita lihat dari segi market cap, 100 billion dolar harusnya cuma kurang lebih tidak sampai 10% dari total market cap-nya Bitcoin. Tapi bukan begitu cara perhitungannya, teman-teman. Karena begini, kalau mereka langsung membeli melalui spot market, ya which is ini harusnya tidak akan terjadi ya. Tapi kalau membeli melalui spot market, liquidity di spot market itu sekarang nggak tebal, teman-teman. Oke, alias tipis. Sehingga, kalau misalnya ada seseorang yang membeli dalam jumlah yang besar, dan selling wall-nya itu lagi tipis banget, itu bisa menggerakkan harga jauh ke atas. Gitu ya. Jadi, ini adalah tentunya progres baru lagi terhadap keran uang yang telah dibuka untuk Bitcoin. Setelah ada spot Bitcoin ETF di Amerika Serikat, berbagai institusi besar itu start mempunyai exposure terhadap Bitcoin. Kita melihat Hong Kong spot Bitcoin ETF sudah akan segera juga aktif bertransaksi. Dan kita juga melihat ada berbagai, ini nggak tahu cuma perseorangan kah atau sebuah perusahaan atau sebuah negara. Mr. 100.
gitu ya. Mereka terus membeli 100 Bitcoin secara rutin, teman-teman. Walaupun terakhir mereka melakukan distribusi sebesar 1000 Bitcoin di angka $66.000 per satu Bitcoinnya, tetapi mereka telah berhasil mengakumulasi kurang lebih 2.326 Bitcoin dalam kurun waktu 1 minggu terakhir dan 7.000 Bitcoin kurang lebih dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Jadi kita jangan cuma melihat jualannya di sini, tapi akumulasinya udah seberapa banyak gitu. Mereka membeli mungkin udah puluhan ribu Bitcoin, jualannya 1000, yaitu wajar lah, mungkin semacam take profit atau ada keperluan untuk dijual gitu kan. Tetapi intinya teman-teman, para whales atau para paus di belakang layar itu terus melakukan akumulasi. Dan semakin banyak orang-orang yang kemudian menjadi long-term holder Bitcoin, membuat kita melihat kemungkinan circulating supply Bitcoin itu akan semakin tipis. Yang bisa bertransaksi ya teman-teman. Artinya yang bisa ditransaksikan. Kalau cuman yang circulating yang saya maksud itu adalah yang aktif ditransaksikan gitu ya. Sedangkan sekarang kita melihat karena udah banyak long term holder, maka kita bisa asumsikan sudah banyak Bitcoin yang tidak lagi aktif di market. Alias sudah dibeli, dikeluarkan dari exchange, kemudian di hold di cold wallet. Tidak diapa-apain lagi. Dan sudah semakin banyak jumlah orang yang melakukan hal tersebut. Maka cepat atau lambat, teman-teman, ketika demand konstan selalu ada, supply semakin menipis, hanya persoalan waktu sekali lagi, sampai Bitcoin kembali ke area all-time high yang baru dan menuju price discovery. Angka $100.000 untuk cycle top kali ini, saya harus ingatkan lagi, kemungkinan sudah menjadi target yang cukup konservatif, teman-teman. Karena sudah banyak ya sekarang yang beranggapan bahwa 100.000 itu udah terlalu rendah, underestimate gitu. Dan banyak yang sudah mungkin menggeser targetnya dari yang awal 120.000 mungkin menjadi 150, ada yang 200 atau bahkan 250.000 atau yang lebih ekstrim lagi $500.000 per satu Bitcoinnya. Yang saya pribadi juga rasa harusnya tidak akan nyampe ke angka tersebut terlebih dahulu di cycle kali ini. Beberapa cycle ke depan itu make sense. Tapi cycle top kali ini saya rasa tidak akan sampai $500.000. Tapi itu opini saya pribadi. Kalau kalian mempunyai pendapat yang berbeda, silakan boleh kasih komentarnya di kolom komentar di bawah. Dan juga berita positif yang terakhir teman-teman, ini mudah-mudahan berlanjut ya. Bahwa terakhir kita melihat GBTC itu angka penjualannya cenderung kecil gitu ya. 550 Bitcoin atau kurang lebih $35 juta. Ini sangat kecil jika dibandingkan dengan inflow yang terjadi. Inflow yang terjadi walaupun nggak besar-besar banget, tapi jauh melebihi outflow yang terjadi di GBTC. Karena kita melihat ada kurang lebih 2-3 ribu Bitcoin yang diakumulasi per harinya, sedangkan GBTC mulai start melihat outflow-nya semakin berkurang. Ditambah lagi, mungkin kita melihat stok Bitcoin yang berada di GBTC itu udah jauh berkurang teman-teman, lebih dari 50%. Kalaupun kita anggap semuanya mau jualan, tidak ada yang tersisa gitu ya, maka kita bisa expect bahwa stok Bitcoin yang berada di GBTC itu akan habis dalam kurun waktu beberapa bulan ke depan atau maksimal 1 tahun ke depan kalau memang outflow akan terus terjadi. Gitu ya. Dan juga teman-teman, saya perlu ingatkan lagi bahwa saya masih mempunyai gitu ya kerjasama dengan CoinEx, salah satu exchange juga yang saya pakai untuk melakukan diversifikasi aset. Kalau misalnya kalian tertarik untuk mencoba fitur-fitur yang berada di CoinEx, kalian juga bisa aja langsung daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Kenapa saya pilih CoinEx menjadi salah satu pilihan saya juga? Karena di sini teman-teman, banyak sekali altcoin yang biasanya belum di listing di tempat lain, tapi sudah di listing di CoinEx. Sehingga kalian bisa mendapatkan exposure jauh lebih cepat daripada kalau kalian menunggu exchange-exchange yang lebih besar ngelisting koin tersebut. Karena kita tahu teman-teman biasanya FOMO itu datangnya ketika kita melihat harganya udah jauh melambung tinggi gitu ya. Karena kalian menunggu listing di exchange yang lebih besar, mungkin di Binance, di Bybit gitu kan. Kalian tidak sempat mempunyai exposure dan membelinya terlalu lambat. Padahal lagi hype banget gitu misalnya. Ya, solusinya kalian harus cari exchange seperti CoinEx yang sudah ngelisting terlebih dahulu koin-koin tersebut sebelum exchange-exchange lain dan kalian bisa mempunyai exposure langsung di sana. Gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mencoba berbagai fitur yang ada, silakan link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Oke, itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin. Dan saya pengen mulai dari 4-hour chart terlebih dahulu, teman-teman.
So, pada akhirnya yang bisa kita lihat terjadi adalah Bitcoin berhasil untuk breakout dan close 4-hour candle di atas area 66.000. Setelah berkali-kali mencoba di sini, dan juga di sini, selalu gagal dan mendapatkan rejection. Pada akhirnya kita berhasil di candle ini, teman-teman. Nah, lalu kemudian apa yang bisa kita expect? Mungkin itu adalah pertanyaan berikutnya. Nah, saya pengen ingatkan dulu teman-teman bahwa pergerakan kenaikan yang kita lihat di Bitcoin dalam kurun waktu beberapa hari terakhir cenderung tidak terlalu impulsif. Itu adalah sedikit berita negatif untuk kita gitu ya. Bahwa kenaikan yang kita lihat di sini itu cenderung sangat korektif gitu ya. Tidak impulsif. Impulsif itu ya modelnya seperti ini teman-teman. Seperti ini. Ini impulsif gitu kan. Ini impulsif. Ini impulsif. Nah, kalau yang di sini cenderung sedikit konservatif. Korektif menurut saya. Oke? Ya walaupun itu bukan berarti bahwa kita pasti tidak akan bisa merangkak jauh lebih tinggi dari sini. Tapi itu adalah sebuah sign untuk kita. Bahwa untuk sementara memang buyers belum terlihat mendominasi banget. Yang terlihat sekarang itu adalah buyers lebih banyak daripada sellers gitu ya. Hanya lebih banyak aja, bukan mendominasi. Jadi itu yang ditujukan di price action. Maksudnya bagaimana? Kalau misalnya hanya buyers lebih banyak daripada sellers, artinya kan sellersnya masih ada gitu kan. Nah, itu tunjukkan di chart gitu, bahwa setiap kali ada kenaikan, selalu ada perlawanan. Kenaikan, perlawanan, kenaikan, perlawanan, kenaikan, perlawanan. Artinya memang masih ada tersisa sellers gitu. Jadi buyers belum mendominasi. Nah, kalau misalnya kita mau melihat Bitcoin melanjutkan kenaikan dari sini menuju area yang lebih tinggi, mungkin 69 atau mungkin ke area all time high, maka yang perlu saya lihat terjadi di Bitcoin adalah semacam konsolidasi di time frame yang lebih besar. Mungkin bisa minimal 4-hour chart atau daily itu jauh lebih baik lagi. Konsolidasi yang saya maksud seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Kita mendapatkan ada beberapa hari konsolidasi, naik. Beberapa hari konsolidasi, naik. Nah, ini yang saya mau lihat terjadi. Jadi, kita bisa melihat bahwa market mulai start menerima harga Bitcoin di atas 66.000. Kalau yang di sini kasusnya adalah 28.000 dolar. Pada saat itu menjadi resistance. Kita melihat juga sama percobaan untuk breakout tidak berhasil. Tapi pada akhirnya kita berhasil breakout dan kemudian konsolidasi beberapa hari sebelum pada akhirnya kita naik lagi ke atas. Nah, konsolidasi yang terjadi di sini dapat diartikan bahwa market sudah dapat menerima harga Bitcoin di atas 28.000. Artinya sellers pun tidak lagi mampu untuk mendorong harga di bawah itu. Sehingga itu akan menjadi indikasi yang baik. Gitu ya. Nah, itu yang mau saya lihat juga terjadi di sini, teman-teman. Saya mau melihat Bitcoin establish di atas 66.000 dolar. Sehingga kalau misalnya ada konsolidasi selama beberapa hari ke depan, itu menurut saya akan sangat-sangat healthy untuk kita lihat gitu ya, mungkin 2-3 hari di atas area 66.000. Kalau itu yang kita lihat, maka chance-nya cukup besar bahwa kita akan melanjutkan kenaikan setidak-tidaknya nyampe ke area 68.800 sampai 69.000. Kalau itu kita break, maka menurut saya tidak ada alasan lagi bagi kita untuk tidak kembali nge-retest ke area all time high terakhir di 73.700, kurang lebih di area ini. Yang kalau mampu kita break, teman-teman, kita bisa expect bahwa Bitcoin sudah akan nyampe ke area 80-90 ribu atau bahkan 100 ribu dolar. Walaupun tidak in the straight line gitu ya, tapi kita bisa merangkak naik ke atas. Artinya kita udah kembali masuk ke fase price discovery. Nah, itu adalah skenario yang tentunya kita harapkan terjadi. Tapi tentunya sekali lagi, semua skenario datang dengan yang namanya invalidasi, teman-teman. Nah, invalidasi dari skenario tersebut adalah apabila kita kembali melihat Bitcoin jebol di bawah area 65.000 di sini dan start untuk mendapatkan semacam konsolidasi. Maka kita bisa katakan bahwa ini adalah sebuah fake out lagi, sama dengan yang kita lihat di sini. Dan semacam sell off seperti ini kembali bisa kita expect terjadi di Bitcoin. Jadi pergerakan Bitcoin dalam beberapa waktu ke depan, spesifiknya mungkin 1-2 hari ke depan, itu akan sangat-sangat menentukan pergerakan besar berikutnya, teman-teman. Setidak-tidaknya kita mau melihat 4-hour chart itu mendapatkan semacam konsolidasi terlebih dahulu lah, sebelum kita mungkin bisa kembali mendapatkan rebound. Dan ingat teman-teman bahwa minggu ini, spesifiknya mungkin di akhir minggu nanti, di hari Kamis dan Jumat, kita baru akan mendapatkan data-data yang cukup penting dari Amerika Serikat. Di antaranya ada di GDP dan juga ada Core PCE.
yang menurut saya keduanya mampu menggerakkan market, terutama mungkin di hari Jumat nanti ada data inflasi core PCE gitu ya, yang menurut saya baru akan membuat market dapat pergerakan yang lebih besar daripada yang kita lihat di sini. Terutama mungkin juga nanti di stock market dan juga di dollar index. Nah, salah satu alasan juga kenapa kita bisa melihat Bitcoin itu walaupun mengalami kenaikan tapi cenderung korektif teman-teman, alias tidak impulsif. Salah satunya menurut saya juga karena adalah performa stock market Amerika Serikat yang bisa kita katakan masih tidak terlalu baik gitu ya. Walaupun kita kemarin mendapatkan ada secerca harapan ya dengan adanya rebound di sini, tetapi overall kita masih melihat bahwa sell off di sini itu masih cukup kenceng gitu. Dan ini biasanya tidak akan berakhir dalam sekejap. Kita bisa mendapatkan koreksi selama beberapa bulan sebelum pada akhirnya kita kembali mampu untuk mendapatkan momentum bullish ke atas. Ataupun kita kalau mau menyelesaikan koreksi di sini dan membentuk high yang baru, bentukannya nggak akan seperti ini menurut saya. Tapi mungkin akan lebih slowly, gitu ya, building momentum. Seperti ini bentukannya. Nah, kalau kita mulai melihat sentimen di market kembali dalam keadaan positif, terutama di stock market Amerika Serikat, saya rasa itu akan sangat bisa membantu para investor untuk kembali ngambil resiko lebih tinggi. Nah, satu step lebih tinggi resikonya daripada stock market tentunya adalah kripto. Nah, jadi kemungkinan kripto juga akan kebagian, salah satunya mungkin adalah Bitcoin. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah, untuk sementara, selama kita mampu maintain di atas area 66.000, maka itu adalah sesuatu yang bullish terjadi di Bitcoin. Dan ekspektasi saya dalam beberapa waktu ke depan adalah kita hanya akan mendapatkan semacam konsolidasi di sekitaran area di sini, sampai pada akhirnya kita sudah siap untuk kembali meroket naik ke atas menuju ke setidaknya area 68.800 sampai 69.000 dolar. Satu-satunya sekali lagi senario yang bisa menginvalidasi bias bullish saya adalah kalau kita kembali melihat closing 4-hour candle di bawah 65.000 dan kemudian start mendapatkan bearish continuation pattern, maka itu sudah terinvalidasi. Dan ketika tadi Bitcoin berada kurang lebih di area ini teman-teman, sebenarnya saya sudah share juga di VIP room bahwa saya melihat memang ada sedikit pelemahan momentum gitu ya, di short term banget, yang membuat saya melakukan take profit di salah satu posisi altcoin saya, yang kalau misalnya teman-teman yang di VIP room harusnya sudah tahu apa yang saya maksud gitu. Persis setelah saya post hal tersebut, kita mendapatkan ada koreksi ini, yang walaupun yang nggak dalam-dalam banget, tapi lumayan, ini kurang lebih 1,5% penurunan di Bitcoin. Kalau di altcoin rata-rata bisa mungkin 3 atau bahkan 4%. Gitu ya. Jadi saya rasa itu saja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.